Tapi untuk di zamannya Om, bisnis pager itu omset per tahunnya kira-kira berapa sih Om di masanya itu Om? Aku belum ada dapat gambaran nih pager itu sebesar apa industrinya dulu gitu. Ya sempat waktu itu di Indonesia itu saya punya nasabah 100.000 ya. 100.000 Om Ya, user. jadi ya sebelum kita tutup ya 100.000 itu kalau kita tiap orang itu waktu itu juga bayar 25.000 itu kalau kita bilang dengan kurs waktu itu misalnya masih belum sampai 2.000, artinya kira-kira $15 per orang. Kalau kita ada 100.000 bisa 1,5 juta per bulan. 1,5 juta. Revenue-nya gitu ya. Juta Dolar. Wow. 1,5 juta dolar ya, tapi kan ada ongkos, kita juga karyawan banyak ya. Kali ini aku kedatangan Prakana Brata Lesmana, seorang bisnismen yang lagi cukup rame nih di Instagram dan TikTok juga. Sebelumnya aku pengen nanya dulu sih Om, selama ini bisnisnya apa aja sih Om? Ya saya bisnisnya macam-macam ya. Saya ada kuliner, ada travel, di properti ya, ada hotel, dan juga ya ada di IT ya. Dan kita ada pabrik juga, pabrik kecil-kecilan ya, pabrik makanan. Ya kurang lebih itulah bisnisnya. Kalau aku lihat di Instagram itu ada One Bell Park, ada Waki Signature juga, kemudian juga sempat punya Kodak gitu ya Om ya. Oh ya, itu awal ya. Dulu bisnis pertama saya pager, lalu Kodak, lalu juga ada ya properti waktu itu hotel ya. Oke. Dan ya berkembang aja gitu loh. Oke, sebelum kita ke sana Om, aku pengen kilas balik dulu ke masa kecil Om gitu. Karena sebelum kita bahas masa sekarang, kan pengen tahu juga nih teman-teman kayak masa kecil Om gitu dari SD di mana, kemudian kan sempat ke Singapura juga Om ya, sempat ada sekolah di Singapura. Mungkin bisa diceritakan bagian itu Om? Oh ya, saya lahir di Kuitang ya, di Jakarta Pusat ya. Itu persis kalau nggak salah ada toko Gunung Agung itu di belakangnya itu ya. Terus ya saya pindah umur 6 tahun, saya pindah ke daerah Pasar Baru ya, Jalan Lauce persisnya. Saya tinggal di Jalan Lauce nomor 61 itu. Itu dulu rumah ruko ya, jadi 4 lantai gitu ya. Dan saya sekolah dekat sana, saya SD di Karunia. Di Karunia sampai kelas 6, saya belum selesai, lalu saya dikirim ke Singapura. Di Singapura itu saya juga ya sempat ngulang SD, kelas 6, saya ujian lalu masuk SMP, SMA selesai, saya ke Kanada. Di Toronto. Okay. Dan saya 4 tahun di Toronto, saya sempat di Vancouver 1 semester, tapi saya nggak selesaikan MBA saya balik ke Indonesia. Itu kira-kira waktu sekolah saya ya. Boleh diceritain dikit nggak Om, yang pas bagian di Singapura? Kan Om sempat dari kelas 6 di sini pindah ke sana, pulang lagi kelas 5, kok bisa gitu Om? Ya, karena di sana waktu itu kita ada peraturan di Singapura itu kita nggak bisa kalau umur kita kemudaan, ya kita lalu masuk, misalnya waktu itu sebenarnya rencana mau masuk SMP 1. Itu tahun berapa? Itu tahun 1972. Oh 72. Saya persis waktu itu 12 tahun. Nah, di sana ada peraturan SMP kelas 1 itu harus 13 tahun. Jadi strict ya, aturan umur di Singapura itu strict banget gitu. Kalau kita lebih tua, masuk, misalnya saya waktu itu umur 12, masuk ke kelas 5 boleh. Tapi kalau saya masuk kelas 6 kan tinggal 1 bulan ujian. Jadi karena itu nggak mungkin gitu, kan bahasa Inggrisnya belum bagus ya. Jadi saya akhirnya masuk kelas 5, kira-kira 2 bulan langsung masuk kelas 6. Terus kelas 5, 2 karena bulan langsung kelas 6. Di Singapura itu ada ujian-ujian tuh waktu ujian sekolah 6 tahun itu namanya PSLE. Lalu kita ada O level, ada A level, nah baru universitas. I see. Kemudian gimana Om ceritanya tuh kok bisa sampai di Singapura tuh? Ya sebenarnya karena di Singapura tuh dulu kakek saya tinggal di Singapura ya. Lalu saya punya paman, tante yang ya mereka ada beberapa orang juga ya mereka profesinya sebagai dokter, lawyer, dan juga ada profesor di Nanyang U ya. Jadi profesor ya, di Nanyang U ya? Ya ada waktu itu om saya ya. Ngajar apa tuh Om di NTU ya? Yang di Nanyang U ngajar mathematics. Oh mathematics. Ya dia mathematics ya.
terus namanya Inghe. Ya, nah, itu om saya, jadi tante saya punya suami, lalu tante saya sendiri juga jadi kepala sekolah di satu sekolahan ya. Oh, oke. Jadi ya artinya saya waktu ke Singapura jadi sama orang tua saya dititip di keluarga tante saya gitu. Oh, oke. Nah, tante saya di situ juga ada yang namanya Ong Zelang, dia dokter, suaminya juga Najang dokter, lalu adiknya juga Ong Zeleng dokter, suaminya juga dokter gitu. Jadi ya keluarga yang dokter lah, mereka termasuk keluarga yang punya pendidikan yang sangat baik ya. Dan ya saya beruntung ya tinggal dengan mereka, mungkin dari kecil saya lihat karena waktu saya tinggal sama mereka itu mereka belum jadi dokter, baru sekolah dokter gitu. Oh, oke. Ya, tapi belakangnya mereka termasuk cukup berhasil ya sebagai profesi di Singapura ya. Sampai sekarang semuanya masih ada, masih alive ya. Oh, oke. Ya, tapi umurnya juga udah cukup senior lah. Berarti 80, 70, hampir, 90-an? Enggak. Mereka dulu waktu saya umur 12, mereka baru umur 20. Oh, oke. Beda kira-kira 8-9 tahun aja gitu. Oh, oke. Berarti nggak jauh-jauh banget umurnya Om ya? Ya lumayan lah, satu dekade kali ya, 10 tahun ya beda. Iya. Oke. Kemudian aku mau nanya soal ini Om. Untuk saudara-saudara Om semua, itu ada 9 bersaudara bukan sih Om? Ya, Nah, saya itu ada gimana? kakak paling tua laki-laki ya namanya Mulyawan Lesmana. Lalu saya ada 3 kakak perempuan, ada 4 adik perempuan. Ya total kita 9, cowoknya 2, ceweknya 7. Dan mereka sekarang hampir semuanya udah 4 di Kanada ya, udah migrasi. Terus ada 4 lagi di Australia. Yang paling kecil adiknya masih di sini punya toko, tapi udah ada rencana ke sana karena anaknya mau sekolah di sana. 4 di Kanada, 4 di Australia. Om sendiri yang di Jakarta? Saya di Indonesia ya di Jakarta. Oke. Nah, itu gimana Saya sempat punya PR ya, tapi saya udah lepas ya. Oh, PR? Saya sempat punya PR di Australia, sudah saya lepas ya. Oke. PR gimana tuh Om? Bisa diceritain? Ya, waktu 98 kan, waktu ada kerusuhan kan sempat ada permanent residence di sana? Ya, saya sempat dikasih waktu saya dapat, saya apply, ya dapat, tapi belakangan saya setelah nggak lama saya nggak betah ya. Akhirnya saya tetap senang tinggal di Indonesia ya, saya kembali, ya akhirnya PR-nya saya kembalikan. Oke. Nah, untuk pendidikannya tuh Om, waktu itu untuk saudara-saudara atau saudari Om ya, satu keluarga itu gimana Om? Apakah mereka juga sempat ke Singapura juga atau ke Vancouver? Kakak saya, jadi kita anak laki berdua, ya dua-dua dikirim ke Singapura ya. Kakak saya, tapi dia setelah selesai SMA dia baru dikirim gitu. Jadi dia sempat masuk ke Ngee Ann College ya di Singapura gitu. Kalau saya kan dari Singapura, saya berangkat sendiri ke Kanada waktu itu ya dengan beberapa teman, dan ya melanjutkan kuliah saya di sana gitu. Kalau koko saya balik ke Jakarta waktu itu sempat bantu papa saya bekerja ya, artinya kerja di perusahaan papa saya gitu. Dan papa saya dulu ya pedagang alat-alat bekas ya, onderdil mobil gitu. Oke. Berarti bisa dibilang Om ya, kalau dari keluarga Om dulu cukup privilege juga ya di masa itu? Ya sebenarnya enggak juga ya kalau saya bilang privilege ya, terus terang saya sambil kuliah saya bekerja. Karena kalau saya misalnya minta dibiayain sama orang tua saya di sana ya mungkin saya juga nggak tega ya. Karena keluarga saya itu kan ya terus terang ya dibilang susah ya enggak, tapi dibilang kaya ya jauh lah dari kaya gitu ya. Dan 9 anak kan mudah ya, membesarkan 9 anak. Terus apalagi kalau anaknya dikirim ke luar negeri semua ya nggak mungkin, nggak sanggup. Karena itu kita cuma ya waktu itu cuma yang cowok 2 yang dikirim, kakak saya dan saya. Dan kakak saya itu pun dikirimnya setelah selesai SMA. Oh, oke. Ya kalau saya kan dari SD karena mungkin ya dikasih privilege. Karena memang di keluarga saya itu ada semacam kayak kalau siapa yang sekolahnya termasuk bagus ya, itu dikasih kesempatan dikirim, diprioritaskan lah. Ya saya mungkin waktu SD-nya termasuk lumayan cukup bagus ya.
sekolahnya itu artinya ada ranking di sekolah. Jadi waktu kan dijanjiin gitu. Kalau memang bagus sekolahnya, ya akan dikasih kesempatan untuk didorong duluan untuk sekolah di luar negeri. Gitu. I see. Tapi kalau aku bilang gini, Om setuju nggak Om? Privilege terbesar yang Om dapat dari keluarga adalah keperluan terhadap pendidikan. Karena kan nggak semua keluarga Om itu memandang pendidikan itu penting buat anaknya. Nggak semua keluarga itu menganggap kalau ya pendidikan itu perlu sebegitu bagusnya gitu loh Om. Itu kan privilege tersendiri dan nggak semua orang bisa dapat itu Om. Ya mungkin ya, ayah saya itu kan dari China ya. Dia datang ke Indonesia umur 17 tahun dan dia nggak sekolah ya, artinya nggak sekolah. Ibu saya juga nggak sekolah. Jadi mungkin mereka punya semacam kayak apa ya, kayak ambisi atau keinginan ya supaya anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi ya. Dan saya rasa itu suatu ya keberuntungan lah buat saya ya. Ada orang tua yang artinya mengorbankan banyak ya untuk pendidikan anak-anaknya. Ngerti Om. Karena mungkin aku cukup relate ya, karena keluargaku juga kayak gitu Om. Ya mamaku tipikal yang ya nggak apa-apa ngutang asalkan buat pendidikan bagus, nggak apa-apa nyari uang sana sini sampai keringat berdarah-darah dan segala macam asalkan pendidikan anaknya bagus. Iya. Kayak gitu ya Om kurang lebih ya. Hidupnya irit, tapi untuk sekolah anak ya apapun ya dikorbankan gitu. Oke. Berarti itu privilege yang Om rasakan nikmatnya langsung ya pas kecil ya mungkin ya. Iya, saya beruntung lah ya punya orang tua yang punya pikiran seperti itu gitu. Oke. Kemudian saya mau nanya Om tentang pamannya Om tuh yang di NTU, Nanyang Technological University ya Om ya? Nanyang University dulu ya. Gimana sih Om itu ceritanya dia bisa jadi pengajar di sana yang Om tahu? Terus nilai-nilai seperti apa yang mungkin membuat Om jadi terpengaruh sampai saat ini Om dari sempat tinggal sama mereka gitu Om? Ya saya nggak tahu ya kenapa dia bisa jadi profesor di sana. Tapi yang jelas dulu saya dari kecil jadi sering main. Saya sering main catur, main Chinese chess. Dia demen main catur, main Chinese chess gitu. Jadi saya dari kecil waktu saya masih SMP saya sering main sama dia kalau dia datang kan. Chinese chess itu kayak Go ya Om ya? Enggak, Chinese chess itu catur Chinese. Ya dia lebih nggak apa ya, dia mirip yang nggak mirip juga, dia seperti catur internasional itu, tapi dia punya raja itu ada tempat yang dia nggak bisa keluar gitu loh. Kalau di international chess kan raja itu bisa keliling kemana-mana gitu. Kalau Chinese chess itu ada lingkaran tertentu dan tugasnya itu semua bidak-bidaknya itu melindungi raja. Kalau rajanya misalnya sudah artinya sudah diskakmat, ya game itu over, kalah gitu. Jadi itulah kira Chinese chess. Ya mirip kayak catur. Tapi kalau catur juga kan melindungi rajanya, tapi bidaknya semua bisa bergerak keluar gitu, bisa menyerang. Termasuk raja juga bisa menyerang. Kalau di dalam Chinese chess rajanya bisa, tapi artinya tuh ya aturannya itu dia nggak bisa keluar dari lingkaran dia lah. Hanya ada 9 tempat lah untuk dia posisinya gitu, dia antara begitu banyak ini posisi-posisi yang bisa di ini. I see, menarik Om. Tapi pas kecil dulu Om di Singapura sempat nggak Om kayak gara-gara tinggal di sana mungkin koleksi bukunya, koleksi segala macamnya itu Om kepoin untuk dicek satu-satu atau ngebuat Om jadi suka matematika juga gitu? Nggak, kalau saya memang demen matematika, saya termasuk demen ya dari kecil itu saya demen. Tapi saya demen permainan-permainan yang challenge itu, yang perlu dipikir, perlu pikiran ya. Dan saya senang saya baca buku-buku filosofi ya. Dari kecil itu saya termasuk suka lah. Ya, saya suka dengan buku-buku filosofi. Filosofi seperti apa tuh Tom? Ya banyak, filosofi kehidupan ya. Terus juga mungkin lagu-lagu perjuangan. Saya ingat banget saya suka sekali lagu yang namanya This Land Is Mine. Saya nggak tahu loh dulu itu, tapi saya suka lagu itu ya. Tapi nggak taunya itu mengenai perjuangan Palestina ya, Israel dan Palestina, This Land Is Mine gitu. Itu saya senang banget waktu kecil gitu lagu itu. Gitu. Untuk belajar filsafat itu Om belajar buku-buku atau belajar pemikiran Yunani, belajar
pemikiran Renaissance atau gimana Om itu dulu? Enggak, saya sebenarnya nggak sekolah filosofi ya, tapi saya Iya. senang aja baca buku filosofi gitu. Lebih banyak mengenai kehidupan ya. Misalnya saya baca buku-buku Konghucu ya. Oh, oke. Terus juga ya Lao Tse. Socrates, Lao Tzu ya. Ya, pokoknya buku lebih banyak yang mengenai kehidupan lah. Ya, Iya, dan iya. kata-kata bijak yang artinya singkat tapi dalam gitu maknanya. Saya Filosofi Timur lah ya Om. senang. Ya, ya banyak. Filosofi Timur. Oh. Nah kemudian ada nggak sih Om pas masa-masa SMP SMA kenakalan-kenakalan Om sebelum kuliah ya? Ini kenakalan-kenakalan SMP SMA mungkin main game mulu atau suka apa gitu Om? Saya Pas suka kecil. olahraga ya. Saya dari kecil termasuk saya wakilin sekolahan, saya pemain badminton di sekolahan, saya juga pemain sepak bola, pemain catur ya. Saya wakilin sekolahan, saya demen pertandingan-pertandingan. Jadi olahraga itu salah satu yang saya gemari dari sejak kecil ya. Oke. Tapi kalau kenakalan pas SMP SMA ada nggak Om gitu? Pas di Singapura gitu? Ya, kenakalan kita dulu waktu SMP, SMA di Singapura itu ya kita demen pesta lah. Oh, Ya. pesta gimana? Dulu kan lagi zaman musimnya anak-anak muda bikin kayak klub ini, klub itu saya sempat ikut, tapi ya nggak terlalu inilah. Nggak terlalu dalemin ya dan nggak akhirnya saya Ikut-ikut tren pernah doang ya, Om? ikut-ikutan, tapi akhirnya saya lebih suka di olahraganya gitu loh. Kalau di universitas ada kenakalan-kenakalan dulu ya, saya kadang-kadang ya pernah bantu teman artinya nulisin ujiannya gitu supaya Jadi dia joki ya, Om, lulus ya? ya. Ya kalau di sini istilahnya jadi joki ya. Itu dibayar dong Om? Jadi bisnis dong? Ya awalnya kita cuma minta minta ditraktir makan kalau udah ini. Tapi lama-lama ya karena banyak yang minta dibayar lah. Jadi ada jiwa bisnisnya juga dari kecil Om berarti ya? Ya, Dari kuliah? jiwa bisnis yang antara ada gambaran itu sebenarnya nggak benar ya. Iya, Sekarang iya. baru tahu, tapi dulu namanya anak muda kan banyak hal yang kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Iya, Ya kita jalanin aja kayak ya semacam kayak ke satu kita bantu teman, kedua juga ya ada tambahan rezeki ya. Iya, ngerti, Tapi ngerti. ya kalau pikir balik lagi memang ya kenakalan anak muda lah. ngerti Om. Oke. Buat tambahin inilah uang saku gitu. Iya. Oke. Terus pas belajar di Singapura ya Om, apa sih yang Om merasa beda banget yang mungkin ini kualitasnya beda nih dibandingkan di Jakarta gitu? Saya rasa di Singapura tuh ke satu dia lebih fokus ya. Jadi mata pelajarannya sepertinya nggak sebanyak di sini ya. Ya dan saya lihat di situ kan langsung dibagi, misalnya mau masuk ke SMP-nya itu kita dari SMP 1, SMP 3 harus dibagi itu antara science dan art ya. Ya masuknya fakultas science atau fakultas art gitu. Ya biasanya ya kalau nggak salah di Indonesia juga ya, kalau nggak ada dulu zaman kalau nggak salah ya saya ingat ya ada apa Paspal atau Sosbud apa gitu ya. Ya di Singapura, tapi Singapura dari SMP, kalau di sini kalau nggak salah SMA ya. Singapura dari SMP sudah dibagi gitu. Dan di sini waktu saya SD kan ada pendidikan agama, apa kalau Singapura nggak ada ya. Oke. Ya, kita nggak diharuskan untuk sekolah soal agama, tapi ya kita didorong ya kalau yang mau menganut agama apapun dikasih gitu. Oke. Dan yang di situ yang pasti kita dari SD tuh kalau mau masuk sekolah itu harus nyanyi lagu national anthem-nya. Oke. Ya, jadi menurut saya jadi jiwa nasionalisnya itu dibina dari kecil Oke. gitu. Berarti kalau lagu- pelajaran-pelajaran tertentu itu jadi tanggung jawab orang tua aja ya Om ya, di rumah gitu. Ya sepertinya gitu. Kalau kita di sekolah malah diajarin disiplin, diajarin bagaimana untuk nggak boleh waste electricity, nggak boleh waste air ya. Jadi kalau kita misalnya ini ada dikasih tahu gitu. Jadi ya di sekolah lebih diajarin disiplin untuk menghemat dulu. Oh, oke. Terus untuk pendidikan matematika, logiknya gitu Om, gimana Om yang Om rasakan di sana? Bukannya Ya. di Singapura itu ditekankan untuk itu juga Om ya? Ya saya rasa di sana lebih lebih fokus. Lebih fokus. Lebih fokus ya. Kalau di Indonesia, seingat saya kan cuma SD ya, saya nggak terlalu ini. Tapi kakak saya yang SMP kayaknya mata pelajarannya terlalu banyak. Gitu. Dan menurut saya kayaknya yang nggak terlalu penting gitu loh. Ya Oke. tapi ya saya nggak ngerti ya. Tapi ya jujur aja kalau saya pikir pendidikan di Singapura itu jauh lebih
lebih termanfaat ya untuk kita di universitasnya untuk spesialisasinya gitu. Oke, oke. Ya mungkin juga lebih dalam lah dari kecilnya itu dari SMP-nya udah cukup pendalamannya cukup ini. Oke. Cukup ya apa ya cukup tajam. Oke. Ya pendalamannya itu cukup tajam gitu loh. Oke. Terus lanjut ke kuliah nih Om. Gimana sih ceritanya Om bisa ke York University di Toronto gitu? Kenapa bisa ke Kanada? Kenapa nggak ke US, ke Eropa gitu Om? Ya saya waktu itu ke Kanada itu juga sebenarnya ya karena saya punya teman saya ya yang sekarang masih ada, kita berempat sebenarnya waktu itu ya. Satu namanya Yung Ching, satu Alyong, satu Asyong, dan satu saya berempat gitu. Okay. Yang satu udah meninggal ya sekarang ya karena sakit ya. Yang tiga masih ada, satu malah partner saya, yang satu lagi ya banker yang sukses lah, dia kerja di bank ya, bagus gitu. Ya kita berempat itu ke sana, belum tahu mau sekolah mana, ya nekat-nekat aja, jujur aja minta. Saya juga waktu itu yang seperti saya bilang, minta sama orang tua saya mau ke Kanada gitu loh. Ya jujur kenapa ke Kanada? Karena kalau di Kanada jauh lebih murah. Kita kan dari research ya. Oh iya. Uang sekolah lebih murah, tempat tinggal juga lebih murah. Kalau di Amerika lebih banyak anak konglomerat lah waktu itu. Oh oke, iya. Ya. Dan uang kuliah di sana kan ratusan ribu dolar ya? Jauh. Ya dulu waktu di Kanada sih murah ya, kita satu semesternya $2.000. Tapi kan di Amerika mungkin udah 10.000 gitu. Ya, jadi biayanya sangat mahal kalau di Amerika, di London ya, di England itu sangat mahal. Ya saya sempat research paling murah di Kanada. Dan di Kanada juga kita boleh sambil sekolah, kita boleh bekerja. Gitu. Jadi karena itu saya pilih di Kanada, dan ya saya sambil kuliah saya kerja. Ya, saya kerja. Saya nganter pizza tiap Sabtu Minggu dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Terus udah gitu saya juga di sekolahan saya jaga games room. Ya, terus sempat juga waktu summer ya kita pungut cacing di lapangan golf. Ya itu semua bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Yes. Dan biasanya cukup untuk bayar kuliah, untuk tinggal, hostel cukup. Uang jajan dan jadi kerja seperti itu saya udah ya lumayan lah. Jadi nggak bebankan orang tua saya ya.